Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi Tridirgantara dengan NIM 2325050055 dari jurusan Sistem Informasi semester 3 kelas B Fakultas Komputer di Universitas Masum. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas UTS mata kuliah pemrograman web 2, yang dimana tugasnya ini membuat suatu pemrograman sistem PMB atau pendaftaran mahasiswa baru di suatu kampus, seperti itu. Oke, mari kita langsung lanjut. Sekarang saya ini membuka daripada halaman utama. Nah, ini menjadikan ini halaman utama ketika user membuka, pengguna atau pendaftar membuka halamannya seperti ini, yaitu di index.php. Index.php itu kodenya dari sini. Nah, index.php di sini itu isinya ada beberapa, ada nav menu. Nah, nav menu tadi yang di sini ada home, pendaftaran peserta, pendaftaran user serta login. Nah, ini menu-menu ini di nav menu ini. Kemudian di bawahnya itu termasuk di dalam kontainer terdapat beberapa penjelasan mengenai pengenalan suatu kampusnya itu sendiri, pengenalan visi misi, program studi dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian dalam hal ini kita juga membutuhkan suatu indeks. Nah, indeksnya ini dari menu, kemudian pada header. Sekarang headernya itu diambil dari header.php. Header di sini kita ngambil nav menu home. Nah, header PHP setiap tampilan nantinya akan sama di menu home tersebut. Nah, kemudian kita juga akan menjelaskan, saya juga yang di sini ke ini routing.php. Nah, di routing.php ini nantinya itu bekerja secara semacam setiap fitur tampilan di dalam pas login. Nah, di login ini kan login.php. Pada login ini nanti ada muncul, nah ini ada session daripada petugas, kaprodi, kemudian pimpinan ataupun peserta, itu nanti masuk pas login itu berbeda-beda halaman. Nah, itu menghubungkannya menggunakan routing di sini. Nah, routing di sini itu nantinya berguna untuk melakukan penyamaan fitur mungkin ya, seperti itu. Kemudian nah, ini dalam kodenya itu ada parameter $param sama dengan home. Home di sini diambil daripada home.php. Nah, jadi semuanya pada saat membuka semua fitur-fitur dari setiap user itu nanti muncul home-nya seperti ini, sama semua. Nah, kemudian pada saat di sini itu ini mendapatkan parameter dari URL, parameternya di mana, yaitu dari URL home, dari home. Kemudian jika ini dibuka, file ini dibuka, param.php. Nah, param ini diambil daripada atas, dari parameter di atas, dan nanti include param.php. Param ini sebagai pengaliasan daripada home.php. Jadi sama home.php nanti munculnya. Kemudian jika tidak membuka ini, jika memang tidak ada daripada fiturnya itu, belum ada isi atau data, nanti akan memunculkan include na.php seperti itu. Na.php diambil dari sini. Nah, setiap nanti fiturnya itu ada kosong, nanti akan memunculkan na.php, yaitu maaf, halaman Anda akses belum ada, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan pendaftaran peserta. Nah, di sini pada saat pendaftaran peserta ini itu diambil daripada form. Nah, form pendaftaran itu yang diisi daripada nama lengkap, username, nomor WhatsApp, email, fakultas, dan juga program studi, password, dan button daftar. Form pendaftaran di sini itu diambil dari form pendaftaran.php. Nah, seperti biasa, semacam kayak kode HTML biasa, yang dimana itu kita melakukan pembuatan div dengan kelas kontainer yang di dalamnya itu memasukkan suatu form pendaftaran. Nah, daripada tadi ini, kemudian ketika button daftar diklik, nantinya itu akan melakukan akses ataupun
pengoperasian daripada inputan-inputan yang di atas ini dengan action pendaftaran proses.php yang nantinya melakukan action di pendaftaran proses.php di sini. Oke, yang pertama itu tadi nantinya itu kita pertama itu masuk ke koneksi. Nah, ini koneksi yang terhubung ke database nantinya. Jadi setiap peserta, setiap user, peserta maupun semacam petugas atau kaprodi itu nanti daftar, itu nanti masuk ke localhost, koneksinya di database DB UTS Web 2 Yogi. Itu diambil daripada localhost di sini. Nah, ini untuk halaman tabel peserta seperti ini. Halaman tabel peserta, kemudian ada status peserta di sini, ada tabel user. User ini pengguna, jadi ada beberapa role yang dimana petugas, ada kaprodi, ada juga pimpinan. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut kita form pendaftaran. Sekarang kita coba untuk melakukan pendaftaran. Kita ketik misalnya atas nama Sandi misalnya. Sandi Walls. Oke, misal dengan username Sandi. Nah, pada saat username ini kita tidak disarankan untuk melakukan spasi, jadi hanya huruf kecil dan juga tidak melakukan pengspasian seperti di nama lengkap gitu. Kemudian nomor WhatsApp kita random aja ya, nomor WhatsApp. Nah, kemudian di email. Nah, pada pengisian emailnya ini itu sekarang emailnya harus yang benar-benar email, karena di sini saya menggunakan verifikasi melalui email. Kita pakai verifikasi email dari saya, kemudian pilih fakultas komputer, program studi misalnya dari desain komunikasi visual, kemudian password kita ketikkan passwordnya. Nah, ketika sebelum button daftar dibuka, diklik, pada saat button daftar diklik, kita harus tahu dulu dari mana hasil kode ini nantinya. Nah, kode ininya nanti akan muncul dari sini, pada saat login.php. Nah, kan tadi masuknya ke tabel peserta ya, tabel peserta form pendaftaran. Nah, form pendaftaran peserta ini, nah dari sini form pendaftaran. Nah, jika diklik button daftar yang termasuk dengan variabel parameter nama, username dan yang lainnya, kemudian passwordnya juga itu di hash. Nah, fungsi dari password hash ini untuk menjaga keamanan supaya pada saat di database passwordnya itu tidak sesuai dengan yang diinputkan, tetapi akan melakukan semacam penyamaran dari password tersebut. Nah, pertama ini ada cek status awal. Nah, status awal di sini pertama itu ada parameter status cek query sama dengan, nah disimpan di sini, select ID status from tabel status peserta where ID status sama dengan 1. Jadi pada saat ini tuh ketika kita melakukan pendaftaran atau registrasi itu akan nanti muncul akan melakukan perubahan di sini. Pada saat di tabel pesertanya itu di sebelah mana, nah di sini di ID status. Nah, ID status ini ada tiga yang nantinya untuk yang pertama itu melakukan pendaftaran. Yang pertama itu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Melakukan pendaftaran. Nah, karena sebelum melakukan pendaftaran, oke, selanjutnya pada saat di sini insert. Nah, insert into ini untuk melakukan pengiriman dari inputan tadi ke dalam database di lokal tadi. Oke. Udah setelah itu kita coba klik ya. Kita coba daftar, klik. Nah, selanjutnya ini pada saat klik daftar itu akan muncul alert seperti ini, email verifikasi telah dikirim ke email Anda. Nah, verifikasi ini nantinya itu akan mengubah daripada status akunnya nanti. Nah, kita lihat ya, yang pertama tadi yang atas nama ini belum ada kan ya, belum ada. Kita lihat dulu, kita refresh di localhostnya, di database-nya kita refresh. Nah, tadi yang pertama atas pengenalan Sandi Walls, Sandi. Nah, Sandi kita lihat. Nah, di ID status itu udah muncul 1, artinya akun ini itu sudah melakukan pendaftaran. Kemudian di status akunnya ini masih 0. Nah, status akunnya ini masih 0 berarti dia itu belum verifikasi seperti itu. Kemudian kita lihat dulu sebelumnya ke
Nah, ke sini. Ini hasilnya dari mana? Hasilnya itu daripada di sini. Nah, pada saat verifikasi itu ini diambil daripada kita menggunakan PHP Mailer. PHP Mailer ini nantinya itu kita semacam melakukan instalasi di VS Code-nya, itu melakukan instalasi ini. Nah, PHP Mailer yang nantinya akan muncul beberapa folder di sini. Kemudian kita salin juga yang ada di GitHub dari PHP Mailer. Nah, di sini yang pertama itu dari mailnya, username email di sini itu untuk menjelaskan siapa pengirim terhadap nantinya verifikasi itu ke penerima. Nah, pengirimnya itu dari email ini, email dirgantarima@gmail.com. Kemudian pada password ini itu diisi, saya menggunakan password sandi aplikasi yang ada di Gmail seperti itu. Nah, kemudian ada set penerima di sini, ini emailnya itu yang diambil daripada username ini. Kemudian your name di sini itu nanti nama dari emailnya pengirim tersebut. Kemudian pengirimnya itu hanya email saja. Nah, ada subjek sama bodinya, yang nantinya emailnya itu ada berisi tulisan verifikasi akun. Kemudian ada silakan verifikasi akun Anda dengan mengklik link berikut. Nah, link ini nantinya akan mengarahkan terhadap verifikasi link ini. Jadi nantinya akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini setelah verifikasi nanti akan masuk ke halaman login.php di sini. Nah, setelah itu nanti di sini ada update status, yang dimana tadi kan masih 0. Sekarang update dari peserta set status akun sama dengan 1. Kondisinya dengan dilihat dari ID pesertanya. Nah, nantinya itu hasilnya akan menjadi 1 pada status akunnya. Seperti itu. Kita kembali ke halaman ini. Nah, kita masuk dulu ke verifikasi akun. Kita refresh verifikasi akun tadi. Nah, pada saat verifikasi akun ini di sini kan ada verifikasi akun 3 menit yang lalu baru kan. Nah, your name tadi hasil daripada nama dari itunya tuh di email. Nah, kemudian lihat, nah silahkan verifikasi akun Anda dengan mengklik link berikut. Ketika saya klik, kita lihat dulu ya. Pertama itu dari sini. Nah, ini masih 0 status akunnya. Kemudian kita verifikasi akun. Nah, langsung muncul alert, akun Anda telah terverifikasi, silahkan login. Dari sini itu tuh menghasilkan dari kode ini. Nah, akun Anda telah terverifikasi, silahkan login. Jadi jika benar sudah melakukan verifikasi, itu akan langsung dihubungkan ke halaman login. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita klik OK. Nah, sekarang kita login. Kita masuk ke form login. Nah, form login di sini kita lihat. Form loginnya itu berasal dari mana? Form loginnya itu berasal daripada login.php. Di sini ini ada kode-kode PHP-nya di bawah. Nah, ini ada form biasa. Form biasa ada username sama password sama button login. Cuman di sini nantinya button login itu ketika diklik akan memproses hasil dari di database tadi yang sudah melakukan login. Seperti itu. Melakukan login. Kita lihat dulu di kode di atas ya. Pada kode di atas di sini kan ada untuk melakukan parameter username dan juga password. Kemudian mendapatkan hash query untuk mendapatkan hash password dari database. Nah, jadi dari database itu passwordnya sudah di hash, jadi tidak bisa dilihat secara hasil inputan tadi. Jadi random gitu dari select. Nah, kemudian pada saat di sini verifikasi dengan hash yang tersimpan nantinya bisa login dengan login inputan yang tadi diinput oleh user. Nah, kemudian di session ini kan tadi kita sebagai peserta kan. Sekarang kita login sebagai peserta. Nah, ini sudah masuk ke dalam database-nya. Nah, kita refresh dulu sebelumnya ke yang localhost tadi ya. Nah, di sini status akun sudah menjadi 1, artinya itu sudah melakukan verifikasi. Sandi ini sudah melakukan verifikasi. Oke, lanjut. Sekarang setelah melakukan hal ini, kita akan masuk ke tabel peserta, ke halaman peserta. Kita login dengan atas nama tadi
Sandi, passwordnya apa? Nah, ini harus diingat tadi passwordnya, kemudian login. Nah, pada halaman login di sini itu nanti masuknya pas setelah login peserta itu masuk ke dashboard.php, dashboard peserta PHP. Di mana diambilnya? Yaitu daripada di sini. Daripada kita lihat dulu di headernya. Nah, di headernya jika session menjalankan role sebagai peserta, itu akan memunculkan beberapa menu di sini. Itu ada info tes, info pembayaran sesuai daripada yang di sini. Nah, sesuai yang di sini. Oke, selanjutnya ini tuh kan diambil daripada di sini headernya. Header dari peserta. Ini dashboard pesertanya. Dashboard pesertanya. Jadi dashboard peserta di sini hanya melakukan hasil dari tadi di routing itu, jadi cuman menghubungkan routingnya aja, jadi tidak perlu menuliskan satu-satu mengenai menu atau hal-hal yang lainnya, tapi sudah melalui routing.php dan juga ada footernya seperti itu. Oke, ini untuk halaman home pertama. Oke, nah sekarang kita lanjut ke halaman biodata. Biodata di sini. Nah, biodata, selamat datang Sandi, Anda sedang login sebagai peserta. Ini sebagai profil daripada akun si Sandi ini, akun daripada Sandi ini. Nah, muncul kan beberapa tadi inputan yang sudah diinput pada saat pendaftaran. Itu ada nama lengkap, ID, nomor WA, email, fakultas, prodi. Nah, tinggal tanggal lahir dan alamat. Tanggal lahir bisa diisi. Nah, kita coba ya untuk edit. Untuk melakukan edit data peserta. Nah, sebelum edit kita tampilkan dulu ini kodenya dari mana. Kode daripada biodata peserta itu diambil daripada di sini. Kodenya. Nah, yang pertama ini card atau sebagai halaman pada saat profil. Nah, pada saat profil itu ada tadi kan ada tombol hapus ijazah, kemudian ada menampilkan beberapa inputan dari tadi sesuai di database, sesuai apa yang diinputkan oleh si Sandi ini. Kemudian ada button edit profile, ada juga button lihat ijazah, dan nah setelah itu, nah tadi kan pada saat menekan tombol edit itu muncul ini kan modal suatu halaman lagi, halaman di dalam biodata peserta ini diambil dari sini modal edit. Nah, modal edit di sini itu gunanya pada kode HTML di sini itu untuk melakukan perubahan pengupdatean data, data. Oke, ketika button ini update diklik, nantinya button update akan memproses perubahan yang ada di dalam database-nya. Seperti itu, misal sekarang isi tanggal lahirnya kita random aja ya. Untuk isi tanggal lahir misal tahun, kita klik misal tahunnya berapa ya, 91 misal ya, misal bulan September tanggal 17 misal. Kemudian alamatnya misal dari Amsterdam misalnya, dari Belanda, itu kan jauh gitu. Update. Nah, pada saat update ini muncul alert profil berhasil diperbarui. Pada saat ini itu kodenya dari mana? Kode update ini berasal dari yang sini. Button mana? Pada saat button update. Nah, di sini perbarui profile, button update. Jika button update diklik itu nantinya itu. Ini melakukan parameter dari setiap field di database, kemudian ada validasi input untuk memastikan semua field terisi. Jadi jika ada field yang kosong itu nantinya akan muncul alert ini, semua field harus diisi. Seperti itu. Kemudian cek apakah ID peserta ada di database. Nah, pengecekan ini itu untuk melakukan apakah ID-nya sesuai atau tidak dan ada gitu atau di database. Kemudian melakukan ini update data peserta. Pengupdatean itu pengupdatean yang tadi kan pengupdatean ada di tanggal lahir dan juga alamat di sini yang diambil dari database. Seperti itu. Jadi, nah lalu muncul ketika eksekusi query update itu akan muncul profil berhasil diperbarui. Nah, kemudian akan memunculkan select di sini, select untuk menampilkan data yang tadi sudah di update tampilan datanya. Seperti itu. Oke, kita klik OK di sini. Nah, sekarang udah lengkap nama biodatanya. Kemudian sekarang kita melakukan upload foto profile.
upload foto profile. Kita coba dulu ya. Kita coba sebelum upload profile, kita coba untuk upload ijazah. Upload ijazah, kita klik, kita random aja filenya ya. Kita random pakai sel. Kita random file apa aja lah yang ada di sini. Nah, kita klik upload ijazah. Nah, pada saat klik upload ijazah, itu muncul ini alertnya, Anda harus mengunggah foto profile terlebih dahulu sebelum mengunggah ijazah. Artinya di sini itu si peserta itu mewajibkan untuk mengupload dulu foto profile dibanding mengupload dulu ijazah, karena memang mungkin sebagai pengenalan gitu kan. Foto profile ini tuh diambil dari sini, dari pada saat upload ijazah. Button upload ijazah ini kita langsung menampilkan, kemudian ada beberapa kode untuk kode PHP yang dimana untuk menampilkan datanya. Nah, datanya ini tuh nanti disimpan di ini nih, file upload ijazah /ijazah. Nah, seperti ini. Nah, dari sini ini yang menjadi kondisi tadi. Jadi di kondisi pertama itu kan, jika data profile kosong dan juga ijazah kosong, itu munculnya status update 1. Tetap ini masuknya ke status yang satu, yang pertama masih registrasi. Nah, kemudian kondisi kedua, jika foto profile kosong tapi mau upload ijazah mau diisi gitu kan, nanti akan muncul dulu alert foto profile kosong namun ijazah ada, jadi harus mengunggah dulu ijazah. Kemudian di kondisi ketiga, jika foto profil isi dan ijazah kosong, itu bisa untuk update ke status akun yang kedua, ID status yang kedua, yaitu sudah upload foto profile. Kemudian ada status akun yang ketiga, yaitu setelah mengupload ijazah nantinya, seperti itu. Oke, karena tidak ada, oke kita klik oke, kita kembali di sini, kita lanjut ke upload foto profile. Kita upload foto profile, kita open, upload. Nah, upload profile berhasil diunggah. Di sini diambil dari kode ini. Nah, button upload ijazah ini nih. Ini untuk button upload ijazah, mohon maaf, untuk upload foto profile. Foto profile dengan beberapa cekan file nantinya, JPG sama PNG. Jika di luar dari itu, misal GIF atau JPEG, itu nantinya akan muncul alert yang ini nih. Yang ini, jenis file tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, itu nanti updatean ini nanti akan masuk ke dalam tabel peserta, di mana peserta ini dengan kondisi username. Nah, ID statusnya akan menjadi 2. Nah, kita lihat sekarang ya. Profile berhasil diunggah, kita oke, klik, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini foto profilenya sudah muncul. Kita lihat di sini di localhost-nya. Kita refresh. Nah, atas nama Sandi. Nah, ID statusnya sudah menjadi 2 karena sudah melakukan update foto profile. Seperti itu. Nah, oke, sekarang lanjut. Setelah tadi upload foto profile tadi, kita kembali ke akun Sandi ini. Nah, di akun Sandi kita coba untuk hapus profile. Nah, hapus profile ini itu dari kode di sini. Di atas yang di sini. Nah, kode ini nih, ada button hapus profile. Di sini itu nantinya akan mengakses untuk penghapusan daripada profile, tapi profilnya itu hanya foto saja, tidak melakukan penghapusan terhadap semua data. Yang dimana itu nanti di sini pada saat pengupdatean. Nah, pengupdatean di sini set foto profile, jadi tidak semua dihapus. Nah, foto profile sama dengan 0. Nah, 0 di sini jika update foto profile menjadi kosong. Nah, dari ID tanda tanya di sini ID yang diambil, ID daripada si Sandi ini. Kita klik hapus profile, kita oke. Nah, foto profile berhasil dihapus, muncul alert ini. Oke, nah setelah ini kita coba upload kembali ya. Upload kembali profilnya.
upload. Oke, berhasil diunggah. Kita refresh dulu. Kita refresh. Nah, lanjut. Sekarang kita upload ijazah. Oke, kita random buat upload ijazah. Kita pilih ini aja yang ada filenya PDF. Upload ijazah. Nah, file nanti muncul file ijazah berhasil diunggah sesuai dari kode di sini pada saat pengupdatean ijazah. Pada saat update button upload ijazah, nah di sini nanti muncul alert ini, file ijazah berhasil diunggah. Oke, lanjut kita klik OK. Kita refresh kembali. Oke, lanjut. Nah, sekarang karena kita udah upload ijazah, berarti tadi kan dalam kondisi localhost di sini isinya masih dua sandi ID statusnya masih dua di sini kan baru upload profile aja gitu kan. Sekarang kita refresh kembali. Nah, pada saat refresh kita lihat ID status sandi berubah menjadi 3. 3 ini berarti sandi sudah memenuhi untuk melakukan upload foto profile dan juga upload ijazah. Di sini diambil daripada ID status itu akan menjadi 3. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang setelah melakukan upload di sini, setelah melakukan upload, kita bisa melihat ijazah dari sandi ini. Kita lihat ijazahnya. Nah, nanti akan muncul ini sebagai gambarannya, lihat ijazah seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada beberapa fitur lagi. Ini ada info-info tes, kemudian info pembayaran di sini. Dan yang terakhir, ini kan dia diambil daripada kode-kode di sini, daripada di info pembayaran.php, kemudian info tes.php. Ini hanya HTML biasa diisi penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian ada menu daripada CBT. Nah, CBT ini itu nantinya akan melakukan sebuah sistem semacam kayak tes. Jadi jika tes hasilnya ini tuh bisa, jika tes nanti hasilnya di atas 70 itu nanti si sandi ini akan lolos di sini. Itu nantinya akan mengubah daripada di sini, mengubah dari status PMB. Nah, status PMB-nya ini kan sandi masih belum mencoba untuk tes. Nah, kita lihat komputer based test ini diambil dari kode di sini, karena di sini. Nah, dari CBT ini kita lakukan semacam kayak pembuatan terlebih dahulu, pembuatan di HTML-nya, inputan. Kemudian karena ini masih semacam dummy, gitu pertanyaannya, jadi hanya di sini gitu pertanyaannya, jadi tidak diupload ke dalam database, nya. Jadi dimasukin ke sini. Jadi ketika klik button CBT dengan skor 8, nah skor 8 di sini nantinya itu kondisi lulus, berarti kondisi lulus. Jadi di sini karena dummy skornya langsung 8 dianggap untuk lulus gitu, lulus tes gitu di sini skornya. Kemudian di sini ada update status PMB. Nah, jika setelah melakukan hal ini di atas tadi, itu akan mengupdate dari status PMB-nya itu. Dari tadi kan tadi belum lulus, belum mencoba tes. Nah, sekarang nanti akan dicoba untuk melakukan tes. Melakukan tes. Kita lihat ya. Kita misalnya siapa ibu kota Jakarta, kayak ini random aja ya, kita random karena itu kan hasilnya juga tetap di 80. Karena itu hanya sebagai dummy aja, percobaan gitu, simulasi. Oke, lanjut. Kita ya. Nah, ketika tekan submit itu nanti akan muncul alert ini nih. Nah, kan pada saat di sini ketika melakukan submit di sini itu nanti akan muncul terhadap ini nih. Nah, button CBT namanya. Nanti akan melakukan update skornya ketika submit. Nah, selamat, Anda lulus tes dengan skor 8/10, 8 dari soal 10. Seperti itu. Kita lihat akun di sini di localhostnya.
di status PMB. Kan ini belum tes, kita coba refresh. Nah setelah itu, nah status PMB-nya berubah menjadi lulus tes. Sini masuk jadinya lulus tes seperti itu. Oke, kita lanjut ke akun PMB-nya. Setelah ini, nah Sandi itu tidak bisa mengakses. Nah pada saat akses GBT itu tidak bisa mengulang kembali karena sudah lulus, jadi tidak perlu mengulang. Namun jika memang salah, misal di bawah 70 itu nantinya akan muncul kembali pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut akan muncul kembali sesuai dengan yang di sini. Karena dapat mencoba kembali pertanyaannya. Soal-soal yang tadi di sini itu dapat dicoba kembali jika memang belum lulus. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita udah mencoba kan tadi login sebagai peserta. Sekarang kita mencoba untuk logout dulu. Logout. Nah, kita sekarang akan melakukan pendaftaran user. Pendaftaran user di sini misal kita mau sebagai petugas atau mau sebagai apapun itu bisa. Misal kita namakan Rai, misal atas nama Rai. Kemudian kita di sini Rai. Pilih role-nya mau apa? Kita misal jadi petugas. Passwordnya kita langsung inputkan, kita daftar. Nah, pendaftaran user berhasil. Di sini itu diambil dari sini. Form pendaftarannya itu inputannya sama seperti form pendaftaran buat peserta. Itu ada form di sini, kemudian ada button di sini yang akan mengeksekusi nanti. Nah, eksekusinya nanti di action ke pendaftaran proses di sini. Prosesnya masuk ke dalam di bawah. Nah, button pendaftaran user nantinya ketika melakukan insert nanti itu akan masuk ke tabel user dengan nama, username, role sama password sesuai dari inputan tadi. Nah, setelah itu misal udah kan pendaftaran user berhasil, kita klik OK. Lanjut ke form login, sama kita lihat tab usernya apakah ada atas nama tadi Rai. Nah, atas nama Rai tadi itu masuk sebagai role petugas. Kita lihat hak akses sebagai petugas bagaimana. Kita coba Rai kita login. Nah, ini pada halaman ini itu masuk ke dashboard petugas. Aksesnya itu hanya bisa bisa melihat dan mengedit data peserta dan juga data user. Itu diambil dari sini, dashboard petugas. Dashboard petugas. Nah, dashboard petugas dari header. Kita kembali ke header, lihat. Nah, pada saat di header, ketika kita melakukan session role sebagai petugas, itu akan masuk di sini. Ada halaman fitur-fitur data peserta dan juga data user. Kita lihat data peserta. Nah, ini bentuk daripada halaman data peserta. Di sini juga akan menampilkan status-status yang sudah tadi dijelaskan, bahwa ada beberapa status, keterangan status peserta. Jika status 1 itu registrasi biodata, jadi peserta sudah mengisi biodata. Kemudian jika status 2 sudah upload profile, kemudian status 3 itu sudah upload persyaratan pendukung. Nah, di sini kita lihat bahwa atas nama Martin itu belum mengupload profile, jadi masih 1. Nah, jadi petugas dapat memantau di halaman data peserta ini. Kemudian ada data user. Data user di sini itu meliput daripada tadi ada petugas, ada kaprodi, pimpinan, seperti itu. Ini masih 1, berarti memang belum upload profile. Kita lihat, kita login sebagai Martin dari peserta. Martin 1 2 3. Nah, kita lihat di Martin. Nah, si Martin memang belum melakukan upload foto profile. Kita coba upload buat melihat daripada tadi. Misal apa aja, kita bebas ya. Kita masukin gambarnya bebas aja. Kita profile berhasil diunggah. Oke. Nah, udah muncul gambarnya. Kita logout. Kita login lagi sebagai tadi petugas tadi. Rai 1 2 3 atas nama Rai. Nah, di data peserta. Nah, sekarang udah kelihatan bahwa si Martin udah berubah status akunnya menjadi 2, ID statusnya menjadi 2, yang dimana sudah melakukan upload profile. Kemudian ini juga dapat melakukan delete dan juga edit di menu data peserta ini, misal edit. Nah, ini pada saat mengedit di sini. Misal update dah. Misalnya ada perubahan atas nama Ragnar di sini, misal diedit. Mau ada perubahan misal ke
pindah prodi, misal desain komunikasi visual, misal update. Nah, nantinya lanjut akan masuk ke sini. Ragnar itu berubah desain komunikasi visual. Kemudian juga bisa melakukan penghapusan atau delete. Nah, oke. Selanjutnya menu data user, kita logout. Sekarang kita mencoba untuk login sebagai petugas. Mohon maaf, login sebagai kaprodi. Kaprodi di sini kita ada kaprodi SI dan juga DKV. Kita lihat dari headernya. Di header, jika kita melakukan session login menjadi role kaprodi dengan jika atas nama Fahmi. Nah, Fahmi ini menjadikan sebagai kaprodi SI. Itu akan mengambilkan data peserta SI-nya saja gitu. Jadi tidak melakukan data peserta DKV. Seperti itu. Kita langsung coba ya, klik lakukan login sebagai kaprodi. Nah, ini halaman data dashboard kaprodi di sini sama seperti tadi yang petugas. Ini kaprodi SI di sini. Kaprodi SI. Nah, ini di select ini untuk menampilkan datanya. Untuk menampilkan data daripada di sini. Data peserta SI. Nah, udah lihat ya bahwa data peserta ini hanya dua yaitu Martin dan juga Mendoza. Ini tuh untuk data inputan data dari data peserta SI. Jadi kaprodi hanya bisa melihat kaprodi peserta dari jurusan SI gitu, program studi SI saja. Sekarang kita coba lihat ke yang DKV. Berarti DKV lebih banyak tadi. DKV atas nama Kevin. Nah, kita lihat yang DKV headernya di sini. Nah, jika atas nama Kevin muncul data peserta DKV. Oke, langsung lanjut. Kevin 1. Oke, login. Nah, muncul di sini. Ini. Jadi hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit sebagai kaprodi. Jadi hanya bisa melakukan melihat aja, ngebaca siapa aja yang sudah masuk sebagai data pesertanya. Seperti itu. Kemudian kita logout. Nah, sekarang kita mencoba untuk melakukan login sebagai pimpinan. Misal kita lihat dulu di header tadi. Di header tadi bahwa di headernya itu nanti akan muncul ini. Jika login sebagai pimpinan, role pimpinan itu akan muncul rekap data peserta. Rekap di sini untuk menghitung daripada keseluruhan data peserta mahasiswa baru yang dimana itu ada jurusan dari DKV sama SI. Kita lihat di sini. Kita login Rizky 123 login. Nah, di sini muncul rekap data peserta. Rekap data pesertanya itu bahwa dari program studi desain komunikasi visual itu jumlah pesertanya ada 5, sistem informasinya ada 2. Ini untuk laporan terhadap nanti misal pembuatan laporan ke rektor seperti itu dari pimpinan. Ini tuh diambil dari mana? Rekap data peserta itu diambil dari rekap data. Di sini dari rekap data. Rekap data di sini program studi, kemudian ada kodenya ini untuk menghitung jumlah daripada sini. Nah, select prodi count artinya hitunglah jumlah dari peserta dari tabel peserta dengan melakukan grup hanya prodi saja gitu, seperti itu. Oke, sekarang sudah logout. Sekarang kita logout. Oke, paling mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih juga kepada dosen mata kuliah pemrograman web Pak Iin Solihin MKom sebagai pengampu dari mata kuliah ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat saya mengenai pembuatan suatu sistem PMB penerimaan mahasiswa baru di suatu kampus. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.